Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Puji dan syukur karena kasih kemurahan Tuhan. Malam hari ini, malam yang luar biasa, kembali kita boleh untuk sedikit mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dalam hidup kita di masa-masa pandemi sekarang ini. Haleluya, kita yakin dan percaya biarlah Tuhan malam ini menyertai kita, menjamah serta menjaga hidup kita. Baiklah saudara yang bergabung bersama dengan kami dalam ibadah ini, kita boleh bersyukur dan kita boleh buka hati kita, izinkan Tuhan masuk dan penuhi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya akan kita untuk mulai berdoa saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa baiknya Engkau Tuhan, Engkau Allah yang tetap setia kepada kami, Engkau Allah yang luar biasa, yang selalu senantiasa menemani kami. Dan terima kasih Tuhan, sehingga hari-hari kami tidak menjadi kesepian, sehingga hari-hari kami tidak berkurang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya yang Tuhan berikan. Haleluya, haleluya. Katakan ku tetap cinta, ku tetap setia kepada Dia, sebab Dia Allah yang luar biasa. Kita mau datang sejenak menyembah Dia, kita mau datang di hadapannya dengan bersyukur. Haleluya Yesus, haleluya Bapa yang baik.
Biarkan kami tetap cinta, biarkan kami tetap setia Bapa yang baik. Biarlah Tuhan kesetiaan dan kecintaan kami kepadamu bukan hanya untuk satu hari ini saja, bukan hanya untuk di dalam tahun ini saja Tuhan, tapi biarlah itu semua untuk selama-lamanya, untuk seumur hidup kami Bapa yang baik. Mari jamah kami malam hari, jamah kami umat-Mu Tuhan Yesus, jamah setiap hati kami Bapa yang baik, agar kami boleh berserah dan terus berserah kepada Bapa yang baik. Sejenak kami umat-Mu mendengarkan firman-Mu. Kami merindukan Engkau berfirman dalam hidup kami, dan biarlah firman-Mu itu hidup dan menghasilkan buah yang manis bagi kami. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Shalom kembali Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Baik, saya yakin dan percaya kita masih tetap sehat dan masih keadaan kita tetap diberkati oleh Tuhan. Baik umat Tuhan yang ada di tempat ini maupun umat Tuhan yang ada di rumah yang sedang mendengarkan firman ini dan sedang bergabung bersama kita dalam ibadah kita hari ini. Baiklah saudara yang kasih Tuhan, malam hari yang indah ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita mulai bersama-sama buka di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Roma pasalnya ke-15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Saya akan membaca kembali kita umat Tuhan. Mari kita boleh mendengar dan menikmatinya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Sekali lagi saya bacakan bagi kita semua. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara yang kasih Tuhan, malam hari yang indah ini firman Tuhan mengajarkan kepada umat Kristen atau umat Tuhan yang saat ini untuk tetap kuat, untuk tetap kuat di dalam Tuhan, untuk tetap menjadi orang Kristen yang hebat, untuk tetap menjadi orang Kristen yang memiliki pendirian yang teguh, untuk orang Kristen diharapkan agar menjadi orang yang tetap mendirikan atau yang tetap memiliki fondasi, yang dimana fondasi itu gak akan
bisa rugi oleh apapun. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tetaplah kuat, kuat di dalam Yesus Tuhan. Kuat karena kebenaran akan firman Tuhan. Kuat karena apa? Karena segala sesuatunya engkau beserta dengan Dia. Saudara, hidup di dunia ini jangan hanya sesuai orang berkata, jangan hanya mencari kesenangan. Hidup itu jangan engkau biarkan hidupmu itu hanya happy-happy saja. Jangan engkau biarkan hidup itu ya begitu saja. Hari ini ubah hidupmu. Yang mungkin selama ini engkau hidup begitu saja. Mungkin selama ini hidupmu lemah, atau mungkin selama ini hiduplah. Hari ini jangan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap jadi orang yang kuat. Kuat di dalam Yesus Tuhan. Karena firman Tuhan juga ada berkata bahwa orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan itu, dia tidak akan ditinggalkan. Ini dia, orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkannya. Orang yang meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan menolongnya. Dan saya ingatkan kembali firman Tuhan berkata kepada kita, umat Tuhan, bahwa pertolongannya itu tidak akan pernah terlambat. Dan Dia tidak pernah membuat kita menjadi orang yang kesal, karena pertolongannya. Tapi justru sebaliknya, kita adalah orang-orang yang sebenarnya harus menikmati pemberian Tuhan. Jadi hidup itu jangan bersenang-senang saja. Tapi saat masalah datang, engkau loyo, engkau lemah, jangan, saudara. Tapi firman Tuhan malam hari ini mengajak setiap umat Tuhan yang hari ini mendengar, yang hari ini telah membaca firman, untuk menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan biasanya orang yang kuat adalah orang-orang yang benar-benar siap. Hidupnya benar-benar siap. Hari ini sekali lagi firman Tuhan mengajak kepada kita, jangan hidup sebagai orang yang lemah, terutama di tahun 2020 ini. Mungkin orang berkata ini adalah zaman now. Mengertikah kita sebenarnya zaman now itu zaman yang seperti apa? Apakah zaman now itu adalah zaman yang gila-gilaan, yang di dalamnya hanya senang-senang aja, yang di dalamnya hanya mementingkan diri sendiri saja, tidak peduli akan sesuatu, atau tidak akan peduli apa yang terjadi? Nah, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini firman Tuhan menegur kita semua umat Tuhan untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan saat engkau kuat, engkau tidak akan pernah menyia-nyiakan hidupmu, sehingga hidupmu pun tidak akan pernah sia-sia. Mari pergunakanlah hidupmu untuk melayani Tuhan. Mari pergunakan hidupmu bukan hanya mengenal Dia, bukan hanya mengenal Dia, tapi pergunakan hidupmu mencintai Dia, menerima Dia sebagaimana engkau telah Dia terima. Mari kita hidup di dalam Dia. Saya pernah berkata kepada umat Tuhan,
Mari jadi hidup, jangan hanya hamba. Saat kita mengenal, cinta, dan hidup di dalam Dia, maka Tuhan itu tidak akan menjadikan kita sebagai hamba, tapi Dia berkata kita sebagai sahabat. Sahabat, teman sekerja. Kalau sudah menjadi sahabat Allah, berarti kita sudah akrab, sudah mengenal Dia dekat, sudah mengenal apa yang menjadi pribadinya, sudah menjadi orang yang benar-benar mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya Bapa. Ini kalau hidup di dalam Dia. Dan orang yang hidup di dalam Dia adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menjadi pemenangnya Allah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini firman mengajarkan untuk hidup kuat di dalam Dia. Dan orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang pertama. Mari kita mendengar firman Tuhan berkata di ayat yang keempat, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang hidup di dalam pengharapan. Sekali lagi saya mengatakan, orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang hidup di dalam pengharapan. Pengharapan kepada Allah. Ini dia. Nah, saudara, hari ini apa pengharapanmu? Dan kepada siapa pengharapanmu hari ini engkau berikan? Ini mari kita boleh sejenak merenungkan atau kembali mengingat pengharapan kita ini pada siapa sebenarnya? Apakah kepada Allah atau kepada yang lain? Kalau pengharapanmu kepada Allah, yakinlah engkau akan memperoleh yang namanya kekuatan. Engkau akan memperoleh yang namanya kemenangan. Ini saat pengharapanmu ada pada Allah atau kau berikan kepada Allah. Saudara, hari ini mari katakan pada dirimu sendiri, mari hari ini selidiki pribadimu. Apakah benar Tuhan pengharapan yang kumiliki kepadamu hanya kepadamu? Dan biasanya pengharapan pada Allah itu adalah pengharapan yang hidup, yang berkuasa. Saudara yang kasih Tuhan, mari nikmati. Kalau mungkin lama ini kau leha-leha, hidup sembrono, hidup amburadul, hari ini jangan lagi. Mari peroleh hidup yang kuat di dalam Tuhan. Dengan apa? Dengan memiliki pengharapan. Serahkan segalanya kepada Dia. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Mazmur, Dia akan bertindak. Dia akan bertindak di dalam hidupmu. Dia akan melakukan sesuatu yang belum terjadi di dalam hidupmu. Dia akan melakukan sesuatu yang belum pernah kau bayangkan. Dia akan melakukan sesuatu yang belum pernah sama sekali engkau rasakan.
Mari hari ini memiliki pengharapan kepada Allah. Sebab yakin dan percaya Allah yang kita sembah saat ini adalah Allah yang hidup. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Kudus adanya. Dan saat ini dia pasti ada di dekatmu dan tidak akan pernah jauh daripada. Itu hal yang pertama, saudara. Kita ingin kuat, tetap kuat. Dan orang-orang yang kuat itu adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Untuk itu memiliki pengharapan. Yang kedua, orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang di ayat 3 sampai ayat 4a. Saya akan membacakan bagi kita semua. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Perhatikan. Firman Tuhan berkata, karena Kristus lahir datang ke dunia ini melayani, tidak untuk mencari kesenangannya sendiri, tapi yakin dan percayalah, itu ya dan amin. Dia datang bukan mencari kesenangannya sendiri. Saya lanjut. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ini perhatikan, firman-Nya berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi saya, bagi umat Tuhan. Mungkin kita pernah gagal, tapi hari ini baru bangkit. Saat engkau menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, mari bangkit dan jadikan kegagalan itu adalah satu kunci untuk engkau boleh berdalam menuju keberhasilan. Dan yakinlah dan percayalah, orang-orang yang di dalam Tuhan hidupnya tidak akan pernah gagal dan terus gagal. Walaupun kita gagal, itu tidak akan terus. Kegagalan itu Tuhan buat untuk membuat kita belajar dari kegagalan itu sendiri. Kegagalan yang kita buat untuk mengingatkan kita agar apa? Agar kita lebih hati-hati. Kegagalan yang kita pernah alami itu untuk membuat apa? Untuk membuat kita untuk lebih memperhatikan dengan seksama lagi. Tapi yakinlah, percayalah, kegagalan itu tidak akan membuat engkau menjadi orang yang mati. Kalau engkau hidup di dalam Tuhan, sekali lagi kegagalan itu untuk membangkitkan engkau lagi lebih kuat lagi dari Tuhan. Untuk itu, saudara yang kasih Tuhan, mungkin engkau buka usaha gagal, untuk melakukan segala sesuatunya gagal. Mari katakan pada Tuhan, aku yakin Tuhan, ini satu pelajaran yang membuat aku untuk lebih kuat, yang membuat aku untuk lebih bangkit, dan membuat aku untuk lebih teliti lagi. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anak
segala. Untuk itu apapun rencanamu, apapun yang kau buat saat ini, kembali kepada poin yang pertama. Taruh di hadapan Tuhan. Sebab apa? Sebab dialah segala sesuatunya dalam hidup ini. Yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Dia mampu melakukan, Dia mampu mengubah, Dia mampu menguatkan dan menjadikan lebih baik lagi. Jadi saudara yang kasih Tuhan, segala sesuatu yang menerpa kita saat ini, anggaplah itu satu pelajaran bagi kita untuk menjadikan kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan, untuk menjadikan kita bangkit. Dan jangan biarkan karena engkau gagal, engkau menjadi malas. Engkau gagal, engkau menjadi berkata, ya sudah, jangan. Justru hari ini mari bertindaklah dan tanya Tuhan, harus apakah aku Tuhan? Mari saudara yang kasih Tuhan, kalau firman Tuhan menegur kita dalam kelakuan kita yang mungkin selama ini buruk, dalam jalan kita yang mungkin selama ini menyimpang, dalam segala sesuatu yang mungkin selama ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Hari ini mari ubah segalanya, karena engkau mau hidup kuat di dalam Tuhan. Di tengah pandemi ini, di tengah COVID atau corona ini, kita mau lebih kuat dalam Tuhan, karena kita yakin dan percaya di balik ini semua Tuhan punya rencana yang sungguh sangat luar biasa bagi anak Tuhan. Untuk itu mari tetap miliki pengharapan kepada Tuhan, dan tetap mari menjadikan segala sesuatunya sebagai pelajaran itu. Agar apa? Agar kau lebih kuat di dalam Tuhan. Baiklah, biarlah firman hari ini, saudara yang kasih Tuhan, membuat kita menjadi Kristen dewasa di dalam rohani atau kerohanian, dan dewasa di dalam jasmani juga. Bertumbuhlah bersama dengan Kristus. Biarlah hidupmu malam hari ini mulai engkau dekatkan, agar engkau menjadi orang Kristen yang kuat, umat yang kuat di dalam Tuhan, kuat dalam segala sesuatu, menghadapi apapun kau tetap kuat. Karena apa? Karena Tuhan telah memegang tanganmu, dan Tuhan telah menggenggam. Jikalau Tuhan telah menggenggam tanganmu, yakin dan percayalah, tangan itu tidak akan bisa lagi dibuka oleh siapapun. Karena apa? Karena ada tangan Tuhan yang menggenggam erat. Seperti itu hidupmu. Jikalau hidupmu kau serahkan ke dalam tangan Tuhan, badai seperti apapun, persoalan yang bagaimanapun, masalah yang berat seperti apapun, tidak akan pernah menghanyutkan imanmu, atau tidak akan pernah mematikan dan menggoyahkan imanmu. Dan pondasi yang kau dirikan yang kuat itu tidak akan bisa diterpa angin atau gelombang seperti apapun. Karena apa? Karena ada Tuhan di dalamnya. Amin. Itu firman Tuhan. Hari ini biarlah kita diajarkan untuk tetap kuat, dan firman yang menguatkan, yang kita percayalah saudara yang kasih Tuhan. Engkau kuat dalam Tuhan, maka Dia akan bertindak. Maka yakinlah engkau tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Hari ini mari kita berserah di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kita menjadi orang yang lemah. Mungkin saat ini kita adalah orang-orang yang tidak berserah atau kurang berserah. Tapi saat firman Tuhan, engkau benar saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini, mari engkau yang lemah bisa dikuatkan. Mari katakan dan mari serahkan hidupmu kepada Tuhan.
Yakin dan percayalah, saat kau serahkan hidupmu, maka hidupmu akan menjadi rumah doanya Allah, dan Dia akan berdiam diri di dalam hidupmu, dan Dia akan melakukan perkara hebat. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau kita menganggap pujian di hadapan Tuhan, dan kita mau berserah di hadapan Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya. Mari katakan, tadi aku gagal Tuhan, tapi hari ini saat firman menguatkan, aku mau berdiri Tuhan, aku mau memiliki pondasi yang kuat. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, serahkanlah hidupmu dan jadikanlah hidupmu kediamanmu Tuhan. Katakan, ku jadikan hati ini untuk kediamanmu Tuhan, ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan Yesus. Mari malam hari ini Tuhan, Engkau menjamah semua umat-Mu. Jangan biarkan umat-Mu Tuhan mengalami yang namanya keterburukan. Jangan biarkan mereka lemah dalam imannya. Jangan biarkan mereka goyah Tuhan, tapi biarkan mereka tetap kuat dalam. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kuatkan iman mereka Bapa, bangkitkan semangat mereka yang patah. Biarkan umat-Mu Tuhan memiliki kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Biarkan mereka memiliki fondasi yang kuat dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus malam hari ini boleh mereka mengambil segala sesuatunya dengan bijak dan mampukan umat untuk belajar dalam segalanya. Apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan, tetaplah Tuhan Yesus Engkau bersama dengan umat. Tetaplah Tuhan memegang kuat dan erat tangan umat. Tetaplah Tuhan memimpin setiap langkah dan jalannya umat. Tetaplah Tuhan Yesus membimbing mereka. Dan teruslah Tuhan jadikan mereka Bapa berkat di setiap hidup mereka. Dan hamba-Mu percaya malam hari ini kemurahan-Mu tercurah atas mereka. Hamba percaya Tuhan kami umat-Mu yang saat ini pun kekurangan Engkau telah memberkati dengan berlimpah-limpah ganda. Dan mereka umat-Mu Tuhan yang sedang sakit, mari Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus. Mari Engkau boleh menjamah mereka, jamah hidup mereka, jamah Bapa yang baik. Mereka yang sakit mari pulihkan, mari pulihkan dan mari kuatkan Tuhan. Mari Bapa yang baik, Roh Kudus tercurah atas mereka. Kami tahu di dalam-Mu ada kuasa yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus, tubuh setiap umat-Mu tanpa terkecuali adalah milik-Mu Tuhan. Dan tak satu kuasa yang boleh menguasai mereka selain daripada kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang malam hari ini sakit, mari sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, mukjizat pasti terjadi bagi kami semua umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, Tuhan selalu ada di dekat dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat malam hari yang Tuhan berikan. Kami umat-Mu yang mendengar, mari Engkau berkati, mari Engkau pulihkan, dan mari Tuhan kuatkan. Kami percaya Tuhan Yesus, malam hari ini kami boleh melangkah dan mengubah hidup kami menjadi lebih baik di hadapan. Terima kasih Bapa yang baik, dan ibadah kami ini yang kami akan tutup. Tuhan Yesus, sebelum kami tutup Bapa yang baik, mari curahkanlah berkat-Mu bagi kami umat. Haleluya Yesus. Umat Tuhan, saya mau undang kita untuk semua buka hati kita di hadapan Tuhan, dan angkat kedua tangan kita terima berkat dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan Yesus. Kasih kemurahan Allah, kasih-Nya Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus boleh memberkati kami malam hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.